selamat datang di Tangerang Talk. Episode kali ini Tangerang Talk akan membahas terkait program yang kembali diluncurkan oleh Pemkot Tangerang dalam rangka ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, yaitu program Tangerang Bisa atau Bantuan Insentif Startup Anda bersama Asisten 2 atau Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, yaitu Ibu Indri Astuti, dan Kepala Dinas Perindakop UKM, yaitu Pak Teddy Bayu. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama Bu Indri selaku Asda 2 Kota Tangerang dan Pak Teddy Bayu selaku Kepala Dinas Perindakop UKM Kota Tangerang. Halo, apa kabar Ibu Bapak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu, Bapak? Ini masih suasana Hari Kemerdekaan ya? Dress code-nya kita merah putih. Harus semangat. Harus semangat terus. Dan bertepatan juga di Hari Kemerdekaan, tepatnya satu hari sebelum Hari Kemerdekaan, yaitu tanggal 16 Agustus kemarin, Pemkot Tangerang meluncurkan kembali program Tangerang Bisa atau Bantuan Insentif Startup Anda. Mungkin Bu Indri boleh cerita ini sedikit tentang program Tangerang Bisa? Alhamdulillah, per tanggal 16 Agustus kemarin, itu Pak Wali telah meluncurkan program Tangerang Bisa. Bisa itu adalah singkatan Bantuan Insentif Startup Anda. Jadi sebetulnya program ini adalah program yang sempat kita luncurkan juga di tahun 2020, namun mungkin dengan kisaran bantuan yang berbeda. Jadi pada tahun 2020 kita meluncurkan Tangerang Bisa itu dengan bantuan sebesar Rp500.000 dan kuotanya sebanyak 10.000 penerima manfaat. Namun di HUT Kemerdekaan RI yang ke-76 tahun ini, Pak Wali meluncurkan kembali program Tangerang Bisa dengan kuota yang lebih banyak, yaitu 20.000 dan dengan nilai bantuan lebih besar lagi. Sesuai dengan angka 76, maka kita luncurkan bantuannya sebesar Rp760.000 per penerima manfaat. Dulu sempat hadir tahun 2020 dengan insentif yaitu Rp500.000, lalu untuk kuotanya sendiri Rp10.000, dan ternyata animo masyarakat cukup tinggi. Menurut data yang kita kumpulkan ada sekitar 16.209 pendaftar ya Bu ya. Apakah animo masyarakat tersebut yang melatar belakangi Pemkot Tangerang untuk meluncurkan kembali program Tangerang Bisa ini? Betul. Jadi karena animo masyarakat saat peluncuran Tangerang Bisa 2020 sangat tinggi, dari 16.000 ternyata karena kuotanya 10.000, dan itu kita lakukan juga validasi, terpenuhi sekitar 7.000 sampai 8.000 penerima manfaat. Nah, kemudian karena ternyata pada posisi 2021 ini masa pandemi belum berakhir dan diamanatkan juga percepatan pemulihan perekonomian masyarakat, maka Kota Tangerang meluncurkan kembali Tangerang Bisa di posisi tahun 2021. Nah, kita harapkan memang untuk percepatan pemulihan perekonomian ini, maka saya mengharapkan sekali kepada seluruh masyarakat agar dapat mengoptimalkan bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah Kota Tangerang ini. Dan ketika mereka sudah masuk di Tangerang Bisa, ya Bu ya, apakah akan ada pembinaan yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang? Mungkin dalam hal ini Pak Teddy Bayu ya Pak ya, selaku Kepala Dinas Indakop UKM. Ini program sebagai wujud kepedulian dan fokus pemerintah daerah melalui Pak Wali Kota terhadap pemulihan ekonomi. Nah, program Tangerang Bisa ini tahun kedua dan diluncurkan kembali oleh Pak Wali Kota. Yang jelas teman-teman pelaku usaha tidak usah khawatir, di Kota Tangerang ini sudah banyak program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang, dan ini adalah salah satu upaya bagi masyarakat yang terdampak COVID karena di PHK, karena sudah tidak punya modal usaha sehingga tidak bisa lagi bekerja, dan lain-lain. Nah, dengan program ini diharapkan masyarakat bisa bangkit kembali. Yang tadinya di PHK bisa menjadi pelaku usaha pemula. Yang tadinya tidak punya modal usaha, sekarang punya lagi modal usaha. Walaupun untuk Tangerang Bisa ini dengan skala yang kecil.
Nah, nanti teman-teman yang penerima manfaat ini dari Dinas Indakop UKM ini akan melakukan monitoring, pembinaan, bahkan juga mungkin sampai ke pendampingan. Bila perlu, kita juga akan tingkatkan ke fasilitasi. Fasilitasi apa yang dibutuhkan untuk pelaku usaha pemula ini bisa naik kelas menjadi pelaku UMKM. Gitu. Oke, dan balik lagi nih mungkin ke Bu Asisten 2. Menurut informasi yang Tangerang TV dapatkan, ini dari total kuota 10.000 ya Bu di tahun 2020, sekitar 7.000 yang terrealisasi. Berarti dalam hal ini Pemkot Tangerang memang sangat selektif sekali untuk masyarakat yang bisa menerima Tangerang Bisa ini, gitu. Sebenarnya apa sih Bu kriteria masyarakat yang bisa mendapatkan program Tangerang Bisa selain dia punya usaha di bawah 1 tahun? Dan gimana proses pengajuannya untuk mendapatkan program Tangerang Bisa ini? Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk kriteria penerima manfaat, sebagaimana memang sudah ada di perwalnya ya, perwal nomor 68 tahun 2021, tentang petunjuk teknis bantuan modal usaha bagi wirausaha pemula tahun anggaran 2021, itu memang sudah ditetapkan kriterianya, yaitu salah satunya adalah pasti dia harus warga Kota Tangerang, artinya KTP Kota Tangerang jadi wajib ya. Kemudian yang kedua, dia juga sedang merintis usaha atau membangun usahanya kurang dari 1 tahun, artinya 0 sampai 1 tahun, dia juga sudah bisa mengajukan. Kemudian itu harus diperkuat dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa dia sedang melaksanakan usahanya itu dan diketahui oleh ketua RT. Ya, nah kemudian dia juga harus mempunyai nomor rekening. Nah, kemudian kalau untuk alur permohonan, Tangerang Bisa ini, pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi Sabak Kota. Nah, bagian perekonomian ini melakukan verifikasi melalui aplikasi SIDATA yang terintegrasi dengan aplikasi Sabak Kota. Jadi nanti seluruh bantuan dari Tangerang Bisa akan langsung disalurkan melalui rekening penerima manfaat. Kalau untuk masa pendaftarannya sendiri dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, Bu? Masa pendaftaran itu dari mulai Pak Wali launching. Berarti tanggal 16 sampai kapan tuh, Bu? Masyarakat bisa mendaftar melalui aplikasi Sabak Kota? Ya, nanti kita lihat progresnya ya. Kalau misalnya ternyata animonya tinggi, itu kita lihat perkembangannya dari bulan ke bulan ya. Kalau bisa saja mungkin di saat di pertengahan, oh ternyata ini peminatnya sangat banyak gitu ya. Nanti kita lihat lagi. Dan menurut informasi, jika mereka yang sudah masuk dalam Tangerang Bisa, program Tangerang Bisa, akan menjadi prioritas juga untuk program Tangerang Emas. Mungkin nanti Pak Teddy Bayu bisa menambahkan ya atas jawabannya Bu Indri ya, tentang Tangerang Emas yang programnya di bawah Dinas Perindakop UKM. Kalau Tangerang Bisa sifatnya bantuan modal usaha. Kalau Tangerang Emas ini programnya adalah pinjaman. Pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan. Ini program ini digagas oleh Pak Wali Kota agar nanti masyarakat ini bisa terhindar daripada pinjam ke bangke, bank keliling, atau misalkan ke pinjol, atau misalkan ke rentenir, gitu. Si masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha bisa nanti melalui melalui Tangerang Emas. Nah, Tangerang Bisa ini apakah bisa nanti dilanjutkan ke program Tangerang Emas? Bisa, sangat bisa. Nah, cuma perbedaan dengan Tangerang Bisa, kalau Tangerang Bisa personal. Kalau Tangerang Emas ini, teman-teman pelaku usaha kecil ini harus membentuk kelompok di lingkungan terdekatnya. Jadi besaran jumlah kelompoknya, satu kelompok itu minimal 5 orang, maksimal 10 orang. Kelompok di lingkungannya apakah satu RT, apakah satu RW, atau misalkan di lingkungan masjid, masih satu DKM.
nanti diajukan ke Tangerang Bisa. Nah, kalau sudah diajukan Tangerang Bisa, untuk pemula, penerima manfaat pemula di Tangerang Bisa ini bisa mendapatkan pinjaman satu orang itu 2 juta rupiah. Dan ini bisa diatur pengembaliannya apakah 10 bulan atau 12 bulan. Mungkin terakhir pertanyaan dari saya, harapan untuk calon penerima bantuan Tangerang Bisa ataupun nanti yang akan ikut juga nih di program Tangerang Emas. Boleh Bu Indri, silahkan. Jadi Tangerang Bisa itu sebenarnya step paling awal yang kita sediakan. Bentuknya bantuan. Nah sekarang dari yang Tangerang Emas 2020, dia sudah bisa mengajukan nanti ke posisi Tangerang Emas 2021 dengan permohonan 2-5 juta. Tapi Tangerang Emas ini sifatnya adalah dana bergulir, artinya pinjaman lah ya. Nah, dengan tadi yang disampaikan oleh Tiva, bahwa apa sih harapannya? Harapannya tentu saja masyarakat kita ini kembali pulih perekonomian keluarga. Dengan kembali pulih perekonomian keluarga, kemudian juga kita dorong masyarakat untuk terus melakukan protokol kesehatan, kemudian vaksin juga harus sampai vaksin yang kedua. Artinya dengan adanya langkah-langkah itu diharapkan pemulihan ekonomi masyarakat semakin cepat. Jadi dengan adanya Tangerang Bisa ini, saya juga sudah tadi sampaikan, optimalkan bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Nah, kemudian saya juga berharap bahwa nanti saat pemohon Tangerang Bisa ini sudah menjadi UMKM, saya juga sangat mengharapkan bantuan dan pendampingan terus dari Dinas Indakop UKM agar apa-apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat ini menjadi manfaat untuk mereka dan keluarga. Mungkin Pak Teddy mau ditambahkan lagi Pak terkait arahan atau harapannya buat masyarakat kita Tangerang yang ikut program Tangerang Bisa. Semoga nanti bisa naik level dan bisa masuk ke program Indakop lainnya seperti Ayo Rangkul dan Tangerang Emas. Baik, terima kasih. Melanjutkan yang disampaikan oleh Bu Asisten, harapan saya khususnya di Dinas Indakop UKM ini, semakin banyak pelaku usaha pemula yang meningkat menjadi UMKM. Dari UMKM naik kelas lagi menjadi IKM. Dari IKM nanti meningkat lagi menjadi pelaku usaha menengah dan besar. Dan harapan lanjutannya adalah pelaku usaha kita menghasilkan produk yang luar biasa yang dapat dibanggakan oleh Kota Tangerang, tapi ada produk unggulan. Nah, ini yang sedang kita persiapkan dari nanti pelaku usaha yang ada di Tangerang Bisa, UMKM, IKM, termasuk juga pelaku usaha menengah dan besar. Ini kita lagi menginventarisir produk unggulan yang nanti bisa kita banggakan sama-sama. Selain ekonominya meningkat, tapi ada produk unggulan yang menjadi kebanggaan Kota Tangerang. Oke, terima kasih Bu Indri dan Pak Teddy udah mau ngobrol-ngobrol terkait program Tangerang Bisa di program Tangerang Talk, Tangerang TV. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian ngobrol-ngobrol kita bersama Ibu Indri selaku Asisten 2 Kota Tangerang dan Pak Teddy Bayu selaku Kepala Dinas Perindakop Kota Tangerang terkait program Tangerang Bisa. Jangan lupa untuk saksikan terus Tangerang Talk setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Sampai jumpa.